Sebagai sebuah kepercayaan dalam agama Islam, Nabi Muhammad dianggap sebagai manusia yang paling sempurna dan diutus oleh Allah untuk memberikan ajaran dan petunjuk bagi umat manusia. Konsep penciptaan Nabi Muhammad di alam ruh dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memiliki dua aspek, yaitu roh dan jasad. Menurut Islam, roh manusia diciptakan sebelum jasadnya. Dalam konsep penciptaan Nabi Muhammad, diyakini bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan ruh Nabi Muhammad di alam ruh sebelum jasadnya diciptakan. Ruh Nabi Muhammad dianggap sebagai salah satu ruh yang paling suci dan mulia yang telah dipilih oleh Allah untuk diutus sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas bagaimana proses terciptanya ruh Nabi Muhammad di alam ruh. Maka dari itu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Proses penciptaan Ruhul A'zam atau ruh yang agung. Qad jaa'a fil khabar anna Allah Ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu awsanin fasammaha syajaratal yaqin. Diriwayatkan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan syajaratul yaqin, yakni pohon keyakinan. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak tersebut ditempatkan pada pohon yakin, syajaratul yakin tadi. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun di atas pohon yakin itu. Kemudian Allah menciptakan mir'atul hayat, yakni cermin kehidupan, yang mana cermin tersebut diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah bentuknya dan wajahnya yang sangat elok dan cantik. Lalu sang merak ini pun merasa malu kepada Allah, sehingga meneteslah keringatnya sampai sebanyak 6 kali tetesan. Dari tetesan pertama, Allah menciptakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan yang kedua, diciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan yang ketiga, diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, diciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima diciptakan bunga mawar, dan dari tetesan keenam diciptakan padi. Cahaya Nabi Muhammad lalu bersujud 5 kali di hadapan Allah, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi kita semua, dan diwajibkanlah sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena saking malunya kepada Allah. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan berbagai macam makhluk sebagaimana berikut. Dari keringat hidungnya Allah menciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakanlah arsy, kursi, lauh mahfud, kolam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya Nabi Muhammad diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan para orang-orang yang solih, yakni para solihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dari kaum mukmin dan muslim, laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan roh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebangsanya, seperti orang-orang yang kufur, orang-orang yang munafik. Itu juga diciptakan dari keringat kedua telinga Nabi. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Nabi Muhammad,
Lihatlah di hadapanmu, wahai Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, ada cahaya. Di belakangnya juga ada nur, juga ada cahaya. Di kanannya ada cahaya, dan di kirinya juga ada cahaya. Cahaya-cahaya tersebut adalah cahaya para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, amin. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu diciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umat masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukminin, yakni umat Muhammad, diciptakan langsung dari keringatnya ruh Nabi Muhammad. Lalu para ruh ini semuanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita, yakni lampu dari batu akik berwarna merah, yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Dan Allah menciptakan wajah Nabi Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia, dan kemudian diletakkan pada lampu tersebut. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang sholat. Sedangkan ruh para nabi berputar mengelilinginya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua roh supaya melihat rupa Muhammad. Dan dari penglihatan roh tersebut Allah menjadikan orang-orang sebagai berikut. Orang yang melihat kepalanya Nabi Muhammad di alam roh itu nanti kelak di dunia akan menjadi seseorang raja, seseorang khalifah atau sultan. Orang yang melihat dahinya Nabi Muhammad di alam ruh, maka kelak di dunia akan menjadi pemimpin yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seseorang pengukir. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat, artinya pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir, patih, mantri, atau orang kepercayaan negara, orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, dokter, dan penjual minyak wangi. Sedangkan orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, entah dia perempuan ataupun laki-laki. Orang yang melihat lisannya Nabi Muhammad di alam roh akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya Nabi Muhammad di alam roh akan menjadi seorang mubaligh, penasihat, atau muazin. Orang yang melihat janggutnya Nabi Muhammad di alam roh akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang atau saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli pembuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket. Artinya orang yang suka menyulam kain. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang atau tukang takar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi tukang masak atau koki. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis. Orang yang melihat jari-jari kanannya akan menjadi seorang penjahit.
Orang yang melihat jari-jari kirinya akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya Nabi Muhammad di alam roh kelak akan menjadi orang yang alim dan mulia. Sedangkan orang yang melihat punggungnya Nabi Muhammad di alam roh, maka kelak dia akan menjadi orang yang tawadhu dan taat pada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang yang menerima apa adanya, istilahnya qanaah. Dan zuhud artinya tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli rukuk dan sujud, artinya menjadi orang yang ahli sholat. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu, penyanyi, dan penabuh gendang atau pemusik. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa dari Nabi Muhammad di alam ruh, maka akan menjadi orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan seperti Namrud, Fir'aun, dan yang lain-lain dari orang-orang golongan orang-orang kafir. Perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk sholat sebagaimana gambar tulisan Ahmad, yaitu berdiri seperti huruf alif, rukuk seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammad, yaitu kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf ha, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, yakni seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut. Melainkan orang-orang kafir ini akan dibakar ke dalam api neraka, tapi diganti dulu dengan bentuk babi. Setelah itu baru dibuang atau dimasukkan ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikianlah pembahasan tentang proses terciptanya nur Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari betapa agungnya nur Nabi Muhammad yang menjadi sumber terciptanya seluruh alam ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.